Perkenalkan, nama saya Sarah Lisa Damani dengan NIM 2003020075. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Universitas Sumatera Utara, Stambuk yang kedua 2020. Sini saya akan menyampaikan ringkasan materi dari praktikum kualitas air. Materi pertama yang disampaikan yaitu pengenalan alat-alat faktor fisika perairan seperti pengukuran kecerahan. Pengukuran kecerahan biasanya menggunakan alat yang disebut dengan Kepis Cedix. Yang kedua, pengukuran suhu. Pengukuran suhu biasanya menggunakan alat yang dinamakan dengan termometer. Dan yang ketiga, pengukuran padatan terlalu total yang biasanya disebut dengan TDS. Kemudian, alat-alat pengukuran faktor kimia perairan. Yang pertama, mengukur oksigen terlarut biasanya menggunakan DO-meter. Dan yang kedua, mengukur pH atau derajat keasaman yang biasanya menggunakan pH meter atau pH indikator. Berikutnya, alat-alat yang digunakan dalam penentuan parameter biologi. Yang pertama, untuk mengambil plankton. Pengambilan sampel plankton biasanya menggunakan planktonet. Yang kedua, untuk mengambil bentos. Pengambilan sampel bentos menggunakan surbernet. Pada materi yang kedua yang disampaikan yaitu unsur materi perairan. Yang pertama, disulfat oksigen merupakan kandungan oksigen yang terlarut dalam air. Yang kedua, karbon dioksida atau CO2. Yang ketiga, pH dan alkalitas merupakan derajat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu perairan. Yang keempat, kecerahan dan kekeruhan. Yang kelima, biological oksigen demand. Yang keenam, chemical oksigen demand. Dan yang ketujuh, ion-ion yang ada di perairan. Ion utama yang ada di perairan meliputi kalsium, magnesium, dan nitrogen. Materi yang ketiga yang disampaikan yaitu analisa sifat kimia di perairan. Yang pertama, derajat keasaman. Cara kerjanya yaitu pH diukur dengan menggunakan pH meter dengan cara memasukkan pH meter ke dalam sampel perairan. Yang kedua, oksigen terlarut. Cara kerjanya yaitu sampel air diambil dari danau dan dimasukkan ke dalam botol Winkler. Dan yang ketiga, karbon dioksida atau CO2. Alat yang dipakai pada penentuan CO2 bebas adalah pipet Moore, pipet volumetrik, bioret, labu takar, Ellen Meyer 250 ml, aluminium foil, tisu atau kain lap. Pada materi yang keempat yang disampaikan yaitu kecerahan dan kekeruhan. Kecerahan adalah ukuran transparansi perairan yang diamati secara visual dengan menggunakan keping Secchi. Kecerahan perairan dipengaruhi oleh kandungan bahan-bahan halus yang terdapat di dalam air baik berupa bahan organik seperti plankton, jasa training, detritus maupun bahan anorganik seperti partikel pasir dan lumpur. Prinsip yang menentukan kecerahan air adalah berdasarkan batas pandangan-pandangan di dalam air untuk melihat warna putih yang berada di dalam air. Di mana semakin keruh suatu badan air akan semakin dekat batas pandangan, dan sebaliknya, semakin jernih suatu badan air maka batas pandangan akan semakin jauh. Materi yang selanjutnya yaitu materi yang kelima yang disampaikan tentang pencemaran air terhadap budidaya ikan. Pencemaran air yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia. Itu salah satu faktor yang mengakibatkan kualitas air menurun dan tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Agar kita mengetahui kualitas perairan budidaya ikan serta dampaknya terhadap budidaya ikan, maka kita perlu melakukan kajian terhadap perairan tersebut dengan alat dan bahan sebagai berikut. Alatnya yang pertama ada DO-meter, yang kedua pH meter, dan yang ketiga termometer. Dan bahannya yaitu sampel air budidaya ikan dengan prosedur kerja. Yang pertama, menentukan tempat budidaya ikan yang terkena pencemaran. Dan yang kedua, mengukur parameter fisika maupun kimia perairan berupa DO, pH, serta suhu perairan tersebut. Materi yang berikutnya adalah materi yang keenam, yaitu pengaruh pakan terhadap kualitas air. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan budidaya adalah pakan-pakan yang berkualitas baik merupakan faktor penting penentu keberhasilan budidaya ikan secara intensif. Berdasarkan jumlah pakan yang harus diberikan dalam suatu usaha budidaya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama pemberian pakan secara berlebihan, yang kedua pemberian pakan sekenyangnya, dan yang ketiga pemberian pakan yang dibatasi. Peralatan yang digunakan dalam melakukan pemberian pakan pada usaha budidaya ikan. Berikut beberapa metode pemberian pakan yang dilakukan. Yang pertama, pemberian pakan dengan tangan. Yang kedua, pemberian pakan secara mekanik. Dan yang ketiga, pemberian pakan di head carry.
Dan materi yang terakhir yaitu pembuatan filter air sederhana. Aquaculture merupakan kegiatan budidaya yang dinamis dan berorientasi pada produksi sehingga melibatkan cukup banyak faktor dalam pelaksanaannya. Faktor penting dalam pencapaian produksi aquaculture yaitu pakan yang meliputi kualitas dan kuantitas, pengolahan kualitas air, serta limbah. Demikianlah ringkasan materi kualitas air yang saya sampaikan. Terima kasih.